Ya, hai semua, jumpa lagi di RV Project. Hari ini kita masuk ke topik yang kedua, yaitu menyusun latar belakang masalah. Mengapa kita perlu menyusun latar belakang masalah? Nah, pada dasarnya itu latar belakang itu adalah dasar suatu penelitian yang menjelaskan alasan-alasan, masalah, perbedaan, kebaruan, hingga apa yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Nah, artinya begini, melalui latar belakang ini, si penulis atau si peneliti itu dapat mengungkapkan alasan-alasan mengapa dia melakukan penelitian ini. Nah, selain itu, dia juga bisa mengungkapkan masalah-masalah yang ditemukan. Nah, perbedaan yang dimaksud ini adalah perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Ini juga bisa berarti dengan kebaruan itu adalah novelty. Bagaimana sesuatu yang baru yang belum pernah dibahas itu diteliti oleh peneliti sehingga penelitian ini menjadi sesuatu hal yang baru dan bermanfaat. Inilah yang menjadi dasar mengapa kita harus menyusun latar belakang masalah dalam suatu penelitian. Bagaimana cara menyusunnya? Nah, ada hal yang paling penting yang harus kita perhatikan, yaitu pahami dulu variabel penelitian, baik secara mikro ataupun secara makro. Artinya, variabel yang teman-teman pilih atau gunakan itu harus dipahami secara detail. Detail itu dari segi mikronya ataupun dari segi makro yang luas. Artinya, teman-teman juga harus mencari tahu hal-hal yang terkait dengan variabel penelitian yang dilakukan. Nah, di judul kemarin itu silakan harus tahu yang mana namanya variabel yang menjadi treatment, kemudian variabel yang dilakukan penelitiannya. Jadi itu harus benar-benar dipahami sehingga kita akan mudah menyusun latar belakang masalah. Nah, untuk menyusun latar belakang masalah dapat memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, mulailah pembahasan secara luas terlebih dahulu berkaitan dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Jadi harus kuat teman-teman tentang tujuan penelitiannya apa. Jadi jangan sampai bias penelitian judul apa tujuan penelitiannya jangan sampai bias. Yang kedua, ini bahas tiap variabel sertakan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Nah, yang menjadi kata kunci selalu variabel ya, ini kata kuncinya. Hal-hal kunci yang harus diungkapkan di dalam latar belakang. Yang ketiga, sertakan isu terkait variabel. Nah, isu ini akan mengungkapkan harapan ataupun kenyataan. Jadi antara harapan seharusnya bagaimana kondisi idealnya, namun kondisi kenyataan di lapangannya seperti apa. Jika terjadi kesenjangan atau gap, maka perlu dilakukan penelitian. Namun jika tidak ada kesenjangan, ya tidak perlu dilakukan penelitian itu. Kalau ini penelitian-penelitian yang sifatnya ada treatment. Kemudian ketika ada gap ini, alangkah bagusnya dan diharapkan wajib memang itu harus disertai fakta. Faktanya itu jika memungkinkan itu adalah berupa data, berupa angka, apakah hasil survei atau data-data yang dapat dikumpulkan dari data-data sebelumnya seperti itu. Yang keempat, setelah ada gap, itu muncul gap, berikan solusi disertai teori maupun hasil penelitian yang mendukung. Artinya, jika teman-teman ingin memberikan treatment, mengapa treatment ini cocok diberikan? Apa teorinya dan adakah hasil penelitian yang mendukung tentang treatment ini? Seperti itu misalnya. Dan yang terakhir, nyatakan judul penelitian pada paragraf penutup. Misalnya, berdasarkan latar belakang tersebut, maka seperti itu. Jadi nyatakan judul penelitian sehingga memudahkan si pembaca ataupun si penulis juga
melihat tingkat kerunutan atau tujuan dari penelitian yang dilakukan. Oke, sebagai contoh, ini ada sebuah judul yaitu Implementasi PJBL STEM pada Mading Kearifan Lokal untuk meningkatkan pemahaman nilai Pancasila siswa kelas 6 SD Negeri 14 Pemecitan semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. Nah, seperti yang saya ulas tadi, perhatikan variabel-variabelnya. Di sini variabelnya ada PJBL STEM, kemudian ada pada Mading Kearifan Lokal, ada pemahaman nilai Pancasila, kemudian ini dilakukan untuk siswa sekolah dasar. Nah, ini adalah dasar-dasar atau hal-hal yang menjadi acuan ketika nanti ingin menyusun latar belakang. Nah, ada yang mengatakan bahwa latar belakang itu seperti piramida terbalik. Itu artinya maksudnya dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum menjadi hal-hal yang khusus. Tetapi umum yang dimaksud tidak juga umum yang sangat-sangat luas. Nah, diharapkan masih dalam bingkai ini, bingkai daripada judul. Maka dari itu sangat penting bagi teman-teman memastikan atau meyakinkan diri mengapa mengambil judul penelitian ini. Mari kita lanjutkan. Dari judul kita lihat bahwa ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nilai Pancasila dengan mengimplementasikan PJBL STEM pada Mading Kearifan Lokal. Nah, dari hal ini, apa yang bisa kita tuliskan sebagai pembuka dari paragraf pembuka di latar belakang masalah? Yang pertama, kita bisa berangkat dari nilai Pancasila, dari Pancasila. Kita bisa ungkapkan apa itu Pancasila, kemudian mengapa ada Pancasila, kemudian dari Pancasila itu munculkan tentang nilai-nilai yang terkandung dari sila-sila Pancasila. Nah, karena ini dilakukan di penelitian ini di SD, maka munculkan mengapa penanaman nilai Pancasila itu penting bagi siswa sekolah dasar. Lalu teman-teman bisa munculkan selama ini penanamannya seperti apa ya gitu. Jadi apakah penanaman nilai-nilai Pancasila sudah terjadi dengan baik atau belum? Nah, jika belum, apa bukti-buktinya? Jika memang penanaman nilai ini juga penting, di sini juga bisa didukung oleh hasil penelitian ya, hasil penelitian. Jadi hasil-hasil penelitian yang terdahulu, yang relevan, ini sangat-sangat penting memperkuat latar belakang penelitian kita. Nah, di sini dari selama ini kita bisa lihat jika itu terjadi gap, maka apa yang seharusnya dilakukan? Atau bagaimana seharusnya penanaman nilai Pancasila di sekolah dasar itu? Nah, jadi di sini sudah muncul terjadi adanya gap ya, kesenjangan. Jadi ini sangat-sangat penting bahwa penelitian kita atau penelitian teman-teman itu memang perlu untuk dilakukan. Nah, bagaimana seharusnya ini? Lalu dijawab dengan apa solusi yang ditawarkan. Nah, kalau dari melihat judul, solusinya adalah PJBL STEM pada Mading Kearifan Lokal. Mengapa? Nah, ketika menjawab mengapa pada paragraf, dijabarkan apa keunggulan PJBL STEM, apa keunggulan Mading Kearifan Lokal, sekali lagi, dukung dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Jadi jangan lupa seperti itu ya, karena ini adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, maka dukunglah dengan data-data atau teori-teori atau hasil penelitian yang sudah ada. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan asumsi sendiri tanpa disertai dengan data-data yang relevan atau fakta-fakta. Lalu tutuplah dengan judul penelitian. Nah, dengan seperti itu, dalam satu latar belakang masalah, jadi paragraf-paragraf pertama, kedua, ketiga itu akan padu dan runut. Sehingga pembaca mudah memahami, kemudian penulis juga akan mudah menyampaikan
apa yang menjadi tujuan penelitiannya. Nah, sebagai contoh, di paragraf pembuka itu saya berikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah pemantik. Kemudian jangan lupa bahwa ada pendapat-pendapat yang kita kutip. Ini sangat penting untuk mendukung nilai atau menambah kualitas nilai dari penelitian yang kita lakukan. Ini adalah bagaimana gap itu ada. Jadi bagaimana kita menemukan data, apakah dengan survei lapangan atau melakukan observasi, jika ini adalah nilai-nilai yang bisa atau data-data berupa angka yang bisa kita dapatkan. Ini ada sangat-sangat penting sehingga apa yang ditemukan di lapangan itu benar-benar real atau terjadi. Nah, caranya apakah teman-teman menggunakan observasi, apakah teman-teman menggunakan survei, atau mengambil data-data yang sudah ada. Itu silakan, yang penting nanti dituliskan di dalam latar belakang ini. Lalu sebagai solusi, seperti tadi, mengapa dilakukan dengan majalah kearifan lokal atau majalah dinding? Ini tentu didukung oleh hasil penelitian yang terdahulu. Seperti di sini diungkapkan 2 hasil penelitian, yaitu dari Friedman dan White, serta penelitian dari Bajari dan Wahyudin. Nah, ini adalah kembali lagi salah satu cara untuk menguatkan atau menambah nilai dari latar belakang yang dibuat. Ingat juga nanti setiap mengutip, nanti di dalam daftar pustaka itu sajikan daftar pustakanya atau melakukan sitasi ya. Lalu kemudian ada variabel yang lain yaitu PJBL yang diintegrasikan dengan STEM. Ini juga ada ahlinya, sudah ada penelitian-penelitian terdahulu yang mengungkapkan baik itu PJBL, STEM di dalam sebuah aktivitas pembelajaran. Nah, sebagai penutup, ini di paragraf terakhir, silakan diungkapkan judul dari penelitian kita. Ini akan membuat pembaca mudah menemukan apa yang menjadi topik atau apa yang menjadi tujuan penelitian ini. Nah, itu saja dulu. Ayo mulai untuk menulis latar belakang masalah. Selamat ya. Terima kasih.